Pada 19 September 2023, Visipol UGM meluncurkan buku Megashift yang ditulis oleh 29 akademisi lintas fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Buku 19 bab ini merupakan salah satu produk knowledge dari Megashift Visipol UGM untuk menjawab sejauh mana ilmu sosial dan ilmu politik memaknai, merespons, dan beradaptasi dengan dua tema besar yaitu transformasi digital dan perubahan iklim. Harapannya, buku ini juga dapat berkontribusi terhadap komitmen UGM terkait pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek climate action. Kami persembahkan podcast buku Megashift Visipol UGM. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast buku Megashift Visipol UGM. Hari ini saya, Dian Puspita, sudah bersama dengan Mbak Arinda Nityasari. Mbak Arin ini adalah salah satu dosen di Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM dan menjadi salah satu penulis di buku Megashift Visipol kita yang ada di depan ini. Dan hari ini kita akan membedah serta membahas topik yang sudah ditulis oleh Mbak Arin di buku Megashift ini gitu. Nah, buku Megashift ini sendiri merupakan salah satu produk knowledge dari Megashift Visipol UGM yang merupakan inisiasi Visipol untuk merespon berbagai isu terkait berbagai disrupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, tulisan Mbak Arin sendiri punya judul Disrupsi Teknologi Digital, Perubahan Lanskap Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke topik yang sudah ditulis oleh Mbak Arin di buku ini, mungkin kita bisa tahu dulu Mbak sekilas, kenapa sih Mbak Arin memilih topik ini untuk ditulis, kira-kira urgensinya apa sehingga dia penting untuk kita bahas dan masuk ke buku Megashift ini tadi. Oke, terima kasih Mbak Dian. Halo semua rekan-rekan di seluruh Indonesia. Di sini saya menuliskan tentang topik keamanan gitu ya, keamanan internasional khususnya karena background saya hubungan internasional, dan juga berusaha mengawinkan konsep keamanan yang sangat prominent di HI gitu dengan adanya transformasi digital. Jadi perlu diketahui bahwa disrupsi digital kemudian perkembangan teknologi itu sangat-sangat masif ya, dimulai dari awal dulu mungkin revolusi industri 1, 2, 3, bahkan 4 gitu ya. Yang paling baru ini kan ada revolusi industri yang dengan adanya internet seperti itu ya, 4.0 gitu. Dan internet itu sangat-sangat mengubah hidup kita di berbagai aspek kehidupan gitu, be it pendidikan atau juga bahkan kehidupan sehari-hari, misalnya komersil, kalau kita berbelanja, kalau kita berobat mungkin. Jadi saya merasa bahwa ini poin yang sangat penting karena adanya perubahan yang masif dan besar itu tadi. Dan mungkin itu internet itu sudah mengubah ya dari yang dulu sangat analog menjadi sekarang sangat digital. Tetapi nggak berhenti di situ saja. Kita juga membicarakan tentang perkembangan teknologi yang berikutnya. Misalnya dengan ada internet, kemudian ada Internet of Things, di mana ada jaringan gawe-gawe yang jadi satu dan dihubungkan dengan adanya internet itu kayak gitu. Misal ada HP saya, itu berhubungan langsung dengan kulkas pintar saya, di mana kulkas pintar saya itu berhubungan dengan supermarket dekat rumah gitu. Mereka berhubungan terus jika kulkasnya tuh bisa mendeteksi nih, kayak misalnya apel saya tuh tinggal 3, biasanya apel tuh kira-kira minimal 5 lah kalau di kulkas saya gitu misal. Nah itu akan memberikan pemberitahuan ke HP saya, kemudian saya akan ternyata apelku mau beli nggak ya. Kalau saya mau beli, maka saya akan mengirimkan notifikasi juga ke supermarket secara otomatis, dan supermarket akan mengirimkan atau merefill apel gitu untuk saya. Dari situ terlihat bahwa sudah mulai ada hubungan, di mana hubungannya itu nggak hanya manusia dengan mesin gitu ya, tetapi juga mesin dengan mesin. Kemudian muncullah pembaruan teknologi, perkembangan baru lagi gitu ya, adanya kecerdasan buatan, AI gitu. Udah kayak itu buzzword banget lah kayaknya, dikit-dikit ngomongin AI, perkembangan AI kayak gitu. Tapi benar-benar itu mengubah segalanya juga gitu, karena dengan adanya AI itu misalnya nggak usah muluk-muluk yang besar deh. Mungkin kedepannya kita akan banyak berbicara tentang robot pintar misalnya yang bisa membantu atau mengasisteni dokter untuk bedah gitu, melakukan operasi. Itu kedepannya mungkin akan seperti itu. Tetapi ya singkat-singkat aja deh, kayak yang kecil-kecil seperti yang melekat di diri kita gitu. Misalnya ketika kita scrolling media sosial di Instagram gitu, explore kita itu munculnya adalah informasi-informasi yang sering kita cari kan. Ya nggak sih Mbak Dian juga mungkin kerasa kan, misal Mbak Dian lagi pengen cari referensi tentang tas karena mau beli tas baru gitu, cari tas yang ngetren apa gitu.
otomatis explore-nya di Instagram tuh munculnya juga tas semua gitu loh mayoritas. Nah dari situ kan kita juga melihat bahwa adanya otomatisasi gitu, yang artinya informasinya tuh muncul seragam karena adanya kebiasaan kita mencari informasi tersebut, yang mengakibatkan mungkin adanya informasi-informasi yang jarang kita cari itu juga jarang muncul gitu. Jadi ada gatekeep informasi. Nah dari yang tadi awalnya adalah hubungan manusia dengan mesin, kemudian hubungan mesin dengan mesin, sekarang muncul kontrolnya itu ada di mesin atau di teknologi itu sendiri. Nah itu kan jadi sesuatu yang sangat-sangat besar ya Mbak ya. Jadi biasanya manusia yang pegang kuasa, pegang kontrol, sekarang kita yang semacam berbagi kontrol ke teknologi. Nah dari situ saya ingin melihat bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi itu mengubah seluruhnya, termasuk di aspek keamanan internasional gitu. Jadi saya merasa itu sangat penting untuk dilihat lebih lanjut. Cuman di buku ini saya lebih banyak membicarakan tuh kasus-kasus yang keamanan tradisional dan non-tradisional. Jadi di HI itu untuk keamanan non-tradisional itu, yang tradisional tuh sering banget kita dengar tentang perang, tentang terorisme kayak gitu. Oleh karenanya saya memberikan contoh itu adalah perang Rusia Ukraina yang sekarang masih terjadi. Di situ juga ada aspek atau peran teknologi di dalamnya gitu. Nah kemudian untuk keamanan non tradisional, kalau non tradisional ini lebih baru, di mana mengedepankan keamanan manusia sebagai individu itu sendiri, dan juga isunya itu bukan isu-isu yang high politics yang tentang tadi itu perang dan lain sebagainya, tetapi lebih ke arah-arah yang isu-isu yang lebih luas lah, misalnya krisis iklim, perdagangan kayak gitu yang sangat dekat dengan manusia, itu lebih menjadi keamanan non tradisional. Di situ saya mencontohkan sengketa TikToknya antara Amerika Serikat dengan Cina seperti itu. Nah, saya ingin sebenarnya idea poinnya itu adalah ingin menunjukkan bagaimana teknologi itu berperan penting gitu dalam keamanan internasional seperti itu kurang lebih Mbak Dian. Oke, terima kasih banyak Mbak Arin untuk background dari apa yang sudah ditulis di dalam sini. Tadi yang menarik Mbak Arin sempat menyebut tentang perubahan dari analog ke digital, kemudian IoT, dan bagaimana semua akhirnya terhubung sampai akhirnya terjadi otomatisasi di mana informasi yang kita dapat itu mostly terbatas pada apa yang biasa kita lihat, dan akhirnya itu direkam oleh algoritma. Kemudian apa yang kita konsumsi selalu berulang di situ-situ aja gitu. Akhirnya perspektif kita perspektif kita akhirnya jadi terbatas dan terkungkung di apa yang selama ini disediakan oleh teknologi itu kepada kita. Betul. Nah, ketika berbicara keamanan tradisional dan keamanan non tradisional, mungkin kalau kita ngomongin keamanan tradisional, perang antar negara, di situ ada pranegara. Sementara ketika berbicara non tradisional mungkin lebih cair daripada itu karena low politics itu tadi. Betul. Nah, kadang ketika kita menggunakan teknologi kita ngerasa punya freedom untuk mencari apa yang kita inginkan gitu. Tapi di sisi lain kok sepertinya ini juga jadi semacam surveillance juga, karena seperti yang Mbak Arin bilang tadi, mesin sekarang semakin punya kontrol atas diri kita sendiri gitu. Nah, dalam konteks ini bagaimana sih sebenarnya kita sebagai konsumen itu bisa memiliki batas antara sampai sejauh mana kita menganggap ini sebagai freedom dan sampai sejauh mana kita harus punya awareness akan surveillance yang ini tadi, agar nggak semua apa yang kita konsumsi itu kemudian dikontrol oleh teknologi. Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin ini di luar tulisan saya, tetapi ini sangat menarik dan penting gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita sudah menyadari ini ada kontrol dari teknologi gitu. Terus seberapa jauh kita mau menyerahkan itu kan kita punya batas sendiri juga ya Mbak ya. Jadi maksudnya adalah ya kita bisa minimalisir itu dengan memastikan kembali ketika kita mau mencetak centang dalam terms and conditions dari media sosial misalnya, kita harus memastikan kita paham betul kira-kira data apa yang akan diambil gitu oleh si penyedia jasa atau si platformnya itu tadi kayak gitu. Itu pertama, kita harus sadar dulu, dan jika memang kita sudah membaca dan sadar, maka kita harus kalau nggak mau ya udah jangan centang, jangan involve ke situ gitu. Tetapi kalau ternyata ya mau nggak mau aku butuh Mbak, tapi aku juga nggak mau melakukan itu tadi, ya kita berarti bisa mengantisipasi itu dengan misalnya jangan overshare gitu misalnya. Jadi ketika kita berbicara atau mencari itu kita mulai membatasi diri. Jadi batasnya itu bisa kita ciptakan dari diri kita sendiri gitu loh Mbak. Dari kesadaran diri gitu. Tapi di sisi lain tentu saja itu tidak bisa terjadi secara ideal jika tidak ada dukungan sebenarnya dari negara misalnya.
Jadi kayak sekarang ini ketika bicarakan perkembangan teknologi, itu pasti yang maju adalah korporasi-korporasi pembuatnya, ya kan, pemiliknya kayak gitu. Tetapi disinilah peran negara itu penting untuk misalnya melindungi masyarakatnya dengan adanya regulasi, dengan adanya peraturan-peraturan tertentu gitu. Ini misalnya katanya dengan privasi ya Mbak ya, kayak gitu. Nah, dalam konteks AI misalnya, perkembangannya itu sangat tidak terkendali ya. Maksudnya sekarang udah ada ChatGPT aja udah edisi yang keempat atau mungkin lebih. Nah dari situ tuh bisa kayak ngelihat apa ya, korporasi itu benar-benar sangat ingin menjadi ideal dengan membawa teknologi-teknologi baru, dengan membuktikan diri bahwa saya kompetitif gitu, sehingga mereka menciptakan banyak sekali teknologi tanpa tahu sebenarnya teknologi ini bisa berdampak apa secara sosial, ekonomi, dan juga politik bahkan. Nah dari situ negara bisa berperan untuk misalnya mengatur gitu, menggovern, jadi membuat governance tertentu untuk AI. Jadi AI itu bisa dipakai untuk apa misalnya, dan ini nggak hanya AI ya, maksudnya bisa juga untuk teknologi yang lain, misalnya internet. Di Indonesia sendiri baru-baru ini kayaknya 2 tahun yang lalu atau tahun lalu kan mengesahkannya UU PDP itu kan, pelindungan data pribadi. Nah itu menjadi salah satu cara untuk bisa membatasi gitu ya, tetapi bukan berarti juga negara men-surveil juga gitu, tapi ada semacam safety net gitu sehingga masyarakat tetap terlindungi seperti itu. Jadi kurang lebih ya kira-kira saya mengedepankan bagaimana peran negara sih Mbak, karena sekarang masih didominasi oleh korporasi. Beda kalau nanti ternyata dengan ada peran negara didominasi oleh negara, pasti rekomendasi kebijakan yang saya sarankan itu adalah ya berbalik. Berarti sekarang diperkuat misalnya grassroots movement-nya atau masyarakatnya harus lebih berpartisipasi gitu. Tapi untuk sekarang mungkin peran negara menjadi penting karena fokusnya itu masih, atau kontrolnya itu masih dipegang oleh teknologi dan juga pemilik atau pembuatnya kayak gitu Mbak. Oke, tadi yang menarik Mbak Arin sempat ngomong tentang terms and condition. Mostly kita hanya asal centang, tapi kita nggak benar-benar baca atau apa sih sebenarnya ada di terms and condition itu. Betul. Nah, dan padahal kalau misalkan kita membicarakan konten data digital yang kemudian kita share, itu bisa jadi berbalik ke kita juga gitu, menyerang keamanan kita as an individu. Dan mungkin kalau misalkan kita sering lihat ada banyak dokumen-dokumen yang seharusnya itu internal untuk diri kita dan negara, akhirnya harus bocor keluar dan berdampak pada keamanan kita sebagai pribadi dan warga negara gitu. Nah, kemudian kalau dari tadi membicarakan tentang keamanan tradisional dan non tradisional, itu sebenarnya implikasi dari topik yang sudah ditulis oleh Mbak Arin ini untuk kita sebagai sivitas akademia gitu, dari dalam konteks pendidikan atau mungkin lebih luas dari itu, kira-kira gimana Mbak? Oke, jadi selama ini diskursus tentang misalnya keamanan siber, tentang kebijakan digital, itu tuh masih menitik beratkan pada aspek teknologi atau teknikalnya lah pokoknya gitu Mbak, teknisnya. Nah, di sini saya ingin mengarus utamakan teknologi itu bukan hanya sesuatu yang teknis yang hanya dimiliki oleh teman-teman IT begitu ya, maksudnya dalam memahami itu, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang awam nggak ngerti teknis gitu, atau sebagai bagian dari scholars yang berbicara dan memiliki background dalam bidang-bidang soshum, itu bisa memahami juga teknologi gitu. Jadi teknologi itu seperti sebuah barang, kita meningkatkan intersubjektivitas kita dari masing-masing kelompok itu untuk memahami teknologi itu sendiri. Dan pemahaman dan interpretasinya itu jadi bermacam-macam. Dengan demikian, ketika suatu saat nanti ada kebijakan, ada peraturan untuk mengatur teknologi atau perkembangan teknologi itu lebih representatif Mbak gitu. Jadi misalnya dulu mungkin aspeknya teknis banget sehingga dibicarakan tentang teknis gitu, tetapi bagaimana dengan dampak sosialnya, misal dengan adanya internet gitu didorong untuk masif, tetapi kemudian menimbulkan ancaman, misalnya keamanan siber dan ancaman terhadap privasi kita. Mungkin dulu tidak terpikirkan, tetapi karena kemudian ada orang-orang soshum yang kemudian membicarakan tentang itu, yang masuk ke ranah itu gitu misalnya, jadi terpikirkan juga, oh iya manusia juga kena dampaknya nih dengan adanya internet karena privasi kita jadi quote-unquote terganggu begitu. Gimana ya caranya mengatur? Terus muncullah kebijakan itu untuk mengatur. Dan sekarang ini kami juga berharap AI ini mungkin masih sangat cenderung dimanfaatkan oleh teman-teman IT misalnya, kemudian juga oleh rekan-rekan kesehatan misalnya kayak gitu. Nah, kita ingin masuk ke situ untuk berusaha memahami seperti apa dan kira-kira intervensi apa
yang bisa kita lakukan atas dampak-dampak negatifnya, begitu Mbak, yang mungkin belum terpikirkan oleh teman-teman dari IT atau kesehatan, seperti itu. Jadi kurang lebih saya ingin meningkatkan diskursus itu gitu. Selain itu juga, karena ini konteksnya HI Mbak, di HI di Indonesia, sependek pengetahuan saya itu masih berbicara banyaknya itu tentang konsep-konsep yang high politics, dan kalaupun low politics itu lebih ke arah yang niche, yang misalnya perdagangan atau iklim gitu ya. Belum banyak membicarakan tentang teknologi dan perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Oleh karenanya saya ingin memulai atau bahkan menambah dari yang sedikit yang sudah ada itu, untuk mulai mengharus utamakan itu tadi pembicaraan teknologi, tapi dilihatnya dari kacamata HI begitu. Dan kebetulan buku Ilmu Sosial Politik Masa Depan Menjawab Megashift ini sebenarnya adalah buku yang berbahasa Indonesia kan, sehingga saya harap tuh bisa dibaca oleh lebih banyak orang Indonesia, khususnya mahasiswa atau juga akademia yang HI yang dari Indonesia begitu. Dan demikian kayak orang udah mulai kepikiran gitu loh, oh iya nih digital transformation itu sebenarnya juga bisa dipahami dari sisi HI begitu kurang lebih Mbak. Jadi sebenarnya apa yang sudah ditulis oleh Mbak Arin ini harapannya bisa jadi pemantik untuk kemudian bisa masuk ke isu-isu lain yang bisa jadi lebih luas dari apa yang sudah tertulis di dalam buku ini gitu. Betul. Yes. Nah, tadi Mbak Arin sempat bilang bagaimana sebenarnya saat ini teknologi mostly dipakai dalam konteks lebih teknikal gitu, tapi kita belum sejauh itu melihat bagaimana sih interaksi antara teknologi ini dengan manusianya. Padahal manusia sebagai user dari teknologi itu yang juga terdampak oleh keberadaan teknologi itu tadi. Betul. Nah, melihat berbagai disrupsi yang sempat terjadi terkait transformasi digital yang kompleks banget ini tadi, dan yang sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Arin, kira-kira ada nggak sih rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa kita gunakan untuk, kalau tadi Mbak Arin sempat bilang prevensi dan intervensi gitu, karena mau nggak mau digital tuh udah jadi bagian kehidupan kita sehari-hari gitu, dan di masa depan bisa jadi akan lebih besar lagi gitu. Yes. Part dari teknologi itu yang kemudian jadi bagian dari kehidupan kita. Sebenarnya nih Mbak, kalau rekomendasi kebijakan mungkin agak mirip dengan yang sudah saya sampaikan tadi, lebih meregulasi begitu ya. Jadi memang secara nature itu regulasi itu selalu datang setelah kejadian kan, nggak bisa kayak kita prevent gitu loh somehow seperti itu. Hukum itu selalu akan muncul setelahnya, policy setelahnya kayak gitu. Oleh karenanya ketika kita sudah tahu nih, oh ini ada AI, kita buru-buru aware gitu loh Mbak sebenarnya, dan berusaha memahami AI itu apa, kira-kira dampaknya apa, kita mulai mencari gitu. Dengan demikian kita bisa membuat kebijakan sebelum dampak-dampak negatif itu terjadi secara besar gitu. Jadi mulai meregulasi misalnya sebenarnya AI itu boleh dipakainya untuk keperluan-keperluan apa misalnya, kan sebenarnya kita belum punya landasan untuk itu ya, khususnya di konteks Indonesia gitu. Terus juga misalnya meningkatkan kerjasama lah, misalnya berdiplomasi. Jadi kita mungkin Indonesia fokus diplomasinya masih yang digital diplomasi, jadi menggunakan teknologi digital untuk berdiplomasi. Tapi kita sebaiknya juga mulai shifting untuk melakukan cyber diplomasi, jadi diplomasi untuk urusan-urusan siber dan juga urusan-urusan digital itu tadi gitu. Misalnya dengan mulai mengembangkan keahlian di diplomat gitu ya, terkait teknis, terkait cyber security, terkait AI seperti itu, sehingga ketika nanti suatu saat ada forum-forum internasional atau bahkan jika tidak ada pun Indonesia bisa menggagas gitu loh, dan menjadi leader gitu dalam hal isu-isu keamanan gitu tadi, dalam hal digital dan perkembangan teknologi seperti itu. Itu yang kedua dari saya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mendorong upaya partisipasi dalam mengontrol teknologi itu. Maksudnya dalam artian begini, oke, kita selama ini manut-manut aja dikontrol oleh teknologi. Tetapi sebenarnya teknologi itu kan berkembang dan ada misalnya Web 3.0 di mana partisipasi itu menjadi sangat penting. Jadi dibangun oleh komunitas gitu, misalnya peraturannya, kemudian kita bisa kayak ngasih rekomendasi ke semacam apa ya, pengembangnya untuk bisa seperti ini, untuk memperbaiki seperti ini. Jadi lebih open source gitu. Nah, mendorong teknologi-teknologi open source itu supaya lebih banyak digunakan, sehingga teknologi yang dipakai itu adalah teknologi yang bisa kita sebagai manusia ini kontrol juga gitu. Kurang lebih mungkin itu kalau dari saya 3 poin tersebut. Oke, berarti ada konteks regulasi sebagai bagian dari early awareness, kemudian
kalau memungkinkan itu shifting perspektif dari yang awalnya hanya digital diplomasi menuju cyber diplomasi. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi sebagai bagian dari kontrol, karena mau tidak mau tidak hanya negara yang perlu berperan, tapi kita sebagai society juga harus punya peran dalam mengontrol digital transformation itu tadi. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Arin atas waktunya hari ini, dan banyak banget informasi-informasi menarik yang udah kita dapat terkait bagaimana sih sebenarnya teknologi digital ketika berhubungan dengan konteks hukum internasional dalam lanskap keamanan tradisional dan non tradisional gitu. Nah, untuk teman-teman semua, di dalam buku ini masih ada 18 bab lain, karena ada 19 bab dalam buku ini. Kalau teman-teman mau berkenan membaca, silakan, karena sekali lagi buku ini berbahasa Indonesia, jadi bisa diakses oleh semua orang di Indonesia dan bisa menjadi bagian dari pemantik bagi teman-teman untuk bisa mengeksplorasi lebih banyak tema-tema yang ada di dalam buku ini. Begitu Mbak Arin, terima kasih banyak atas hari ini. Sampai jumpa lagi di episode podcast Megashift berikutnya.